Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Harni dan kawan-kawan semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai hasil tugas analisis kebutuhan pada pemahaman bacaan atau reading comprehension siswa kelas 12. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama, pemahaman membaca memang saat ini digunakan untuk siswa SMA sebagai alat ukur ketercapaian pembelajaran bahasa Inggris. Nah, lalu yang kedua, siswa kelas 12 khususnya setidaknya akan menghadapi dua ujian yang melibatkan pemahaman bacaan dalam bahasa Inggris ini. Yang pertama, ujian kelulusan yaitu ujian sekolah dan juga ujian-ujian harian ataupun ujian tengah semester, akhir semester yang akan dikeluarkan pada nilai raportnya. Dan yang kedua adalah ujian masuk perguruan tinggi. Nah, lalu latar belakang yang ketiga, ditemukan fakta bahwa antara nilai harian yang dikeluarkan pada raport atau nilai harian pada keseharian mereka, kemudian pada nilai ujian tengah semester kemarin, dengan nilai pada hasil tryout yang sudah dilakukan selama 4 kali di setiap bulannya, nilai ujian tryout ini sebagai simulasi ujian masuk perguruan tinggi. Nah, ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan gitu. Jadi nilai tryout-nya siswa cukup rendah gitu. Nah, sementara pada nilai harian dan nilai raport siswa sudah cukup melampaui kriteria ketuntasan minimum yaitu di atas 83. Bahkan untuk di nilai akhir raportnya sudah sampai 90 ke atas. Sementara pada nilai tryout ini belum mencapai pada kriteria ketuntasan minimum, bahkan jauh ada di bawah nilai kriteria ketuntasan minimum ini. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi efektivitas silabus pembelajaran bahasa Inggris di sekolah menengah atas, khususnya sekolah SMA ITA Taufik Bogor, di kelas 12 dalam meningkatkan kemahiran pemahaman bacaan melalui analisis kebutuhan siswa. Untuk prosedur dari penelitian ini, yang pertama, peneliti membagikan kuesioner analisis kebutuhan yang diberikan kepada seluruh siswa kelas 12, sejumlah 36 siswa. Yang kedua, dilakukan wawancara semi terstruktur kepada seorang guru dan 3 orang siswa. Nah, 3 orang siswa ini melalui purposive sampling yang mana dipilih rata-rata nilai hasil TO-nya. Rata-rata hasil TO ini untuk 3 siswa. Yang pertama, siswa yang paling rendah, siswa yang memiliki nilai rata-rata sedang dan stabil. Lalu yang ketiga, siswa yang rata-rata nilai TO-nya tinggi. Lalu berikutnya dilakukan observasi kelas. Yang selanjutnya, dokumen nilai silabus RPP dan soal-soal ujian yang digunakan ketika ujian tengah semester maupun ujian harian dan soal TO atau tryout itu digunakan sebagai dokumen pendukung. Lalu partisipan pada penelitian ini yaitu 1 orang guru bahasa Inggris pengajar kelas 12 dan 36 siswa kelas 12 jurusan IPA dan IPS. Nah, dari hasil kolektif data melalui kuesioner, wawancara kepada guru dan kepada siswa, observasi kelas, dan beberapa dokumen pendukung, ditemukan 3 hal yang penting. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan siswa. Berdasarkan kuesioner, wawancara, dan observasi, lebih dari 89% siswa merasa dapat memahami informasi pada teks, baik ini informasi secara umum maupun secara spesifik dengan membaca cepat. Artinya di sini siswa memiliki tingkat kognitif dalam memahami bacaan itu baik. Lalu yang kedua temuannya adalah proses pengajaran di kelas. Ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa bahwa memang guru belum memberikan strategi dalam memahami bacaan itu secara khusus dan intensif. Ya memang guru sudah memberikan cara memahami struktur organisasi teks, kemudian tujuan teks, fitur kebahasaannya, tetapi memang ini tidak diberikan secara khusus bagaimana cara mencari strateginya dalam mencari ide pokok dan sebagainya. Apalagi secara intensif ini belum diberikan. Nah, kemudian yang ketiga,
tingkat kesulitan teks. Nah, ini berdasarkan data kuesioner, data wawancara, terbukti bahwa memang soal ujian masuk perguruan tinggi yang ini disimulasikan dalam soal tryout ini lebih sulit dibandingkan dengan soal ujian sekolah. Lebih sulitnya ketika digali adalah pada familiaritas kosakata yang dihadapi siswa pada soal tryout. Jadi siswa pada soal tryout ini siswa lebih tidak familiar terhadap kosakata-kosakatanya. Nah, sehingga soal dianggap lebih sulit. Nah, lalu yang kedua adalah soal pada pertanyaan dan pilihan jawaban ini soal dirasa mirip-mirip sehingga siswa menganggap itu semuanya benar. Nah, kemudian siswa menganggapnya itu mirip karena memang siswa tidak bisa memparafrasekan antara apa isi di dalam bacaan dengan opsi jawaban dan soal pertanyaan yang ada di dalam pertanyaan tersebut gitu. Jadi siswa tidak bisa belum bisa memparafrasekan dalam waktu yang singkat terutama ya sehingga siswa merasa hal ini lebih sulit gitu untuk mengerjakan soal tryout dibandingkan dengan soal yang ada pada ujian sekolah. Nah, berdasarkan temuan-temuan ini pada topik pembahasan disimpulkan bahwa kondisi pada saat ini di SMA ITH Taufik Bogor guru menggunakan genre based silabus. Kenapa? Memang karena guru itu didasarkan pada unit-unit teks tertentu yang memang disesuaikan dengan capaian yang diharapkan pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum 13. Beberapa contoh genre yang diajarkan oleh guru adalah descriptive text, kemudian naratif, recount, eksplanasi, eksposisi, discussion, dan news item. Nah, ini guru memang sesuai dengan yang diungkapkan oleh White, guru memang silabus dengan tipe genre base ini, guru memang hanya difokuskan pada struktur organisasi teks, tujuan penulisan teks, dan fitur kebahasaannya, seperti itu. Nah, ketika observasi kelas, kami menemukan yang sudah dipaparkan tadi. Nah, ini berdasarkan kuesioner juga, kemudian ditriangulasi dengan observasi dan wawancara, memang guru perlu melakukan hal-hal berikut di dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, pemilihan konten pembelajaran. Kenapa? Guru perlu menyesuaikan tingkat kesulitan yang ada pada soal tryout dengan keseharian dalam pembelajaran atau ujian-ujian harian atau ujian sekolah gitu. Jadi siswa sudah terbiasa atau familiar dengan tingkat kesulitan soal yang memang sesuai dengan tingkat kesulitan di tryout atau simulasi ujian masuk perguruan tinggi. Lalu yang kedua, pemilihan aktivitas pembelajaran yang lebih spesifik. Nah, karena genre base memang tadi yang sudah saya sebutkan, guru hanya memaparkan mengenai bagaimana struktur organisasi teks, kemudian bagaimana apa tujuan dari teks tersebut atau social function dari teks tersebut, kemudian apa saja fitur-fitur kebahasaannya. Nah, dalam analisis kebutuhan ini guru perlu melakukan aktivitas pembelajaran yang lebih spesifik, misalnya seperti menjelaskan cara mencari ide pokok, cara menyimpulkan, cara mengambil informasi-informasi yang implisit, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, hal penting yang guru harus lakukan juga dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu penyusunan tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, artinya di sini guru perlu lebih intensif dalam sequence atau menyusun tahapan-tahapan pembelajaran supaya memastikan bahwa dalam setiap strategi yang diajarkan, guru memastikan siswa memahami strategi tersebut gitu, dan ini mungkin perlu dilakukan pengulangan, tidak hanya satu kali diajarkan, misalnya di awal hanya dipaparkan struktur teks saja, kemudian berikutnya langsung diberikan apa tujuannya. Nah, guru perlu melakukan pengulangan, misalnya dalam satu pertemuan guru memaparkan bagaimana strategi mencari ide pokok gitu. Jadi strategi mencari ide pokok itu pun diulang-ulang dalam beberapa kali kegiatan, sehingga siswa akan bisa lebih mengingat strategi tersebut untuk dapat diterapkan pada pengerjaan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih sulit. Nah, pada pembahasan ini juga berdasarkan hasil dari temuan dan analisis dari hasil analisis kebutuhan,
untuk meningkatkan, karena memang tujuannya tadi untuk meningkatkan efektivitas silabus yang digunakan pada pembelajaran bahasa Inggris dalam pemahaman bacaan. Untuk meningkatkan keterampilan pemahaman bacaan ini, siswa kelas 12 memang memerlukan pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, ini melalui apa? Melalui kombinasi genre based dan skill based silabus. Kenapa? Karena kenapa perlu dikombinasikan dengan skill based silabus? Karena memang tujuan dari silabus skill based ini untuk memperoleh keterampilan khusus dalam bahasa yang juga dirincikan dalam sub skill atau keterampilan mikro yang lebih spesifik lagi gitu. Nah, sehingga apabila ini terjadi kombinasi antara genre based dengan skill based, penulis rasa ini sesuai untuk kebutuhan yang saat ini sedang diperlukan pada siswa kelas 12 di SMITA Taufik Bogor khususnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.